Minasan konnichiwa, Muzukashii Nihongo no Natsu desu. Oke, di video kali ini aku akan bahas mengenai bagaimana cara mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Jepang untuk level intermediate atau level menengah. Mungkin hampir semua orang tahu kalau bahasa Jepangnya terima kasih itu arigatou gozaimasu. Itu adalah bentuk sopan. Kalau bentuk biasa cukup dengan mengatakan arigatou. Tapi untuk mereka yang baru belajar bahasa Jepang, ternyata banyak juga yang mereka belum paham bagaimana cara menggunakan arigatou ketika digabungkan dengan kosakata lain atau dibuat dalam bentuk kalimat. Misalnya kalian ingin bilang, makasih ya udah dikasih tahu, atau makasih banyak ya udah dibantuin, dan seterusnya. Nah, kesalahan yang umum dilakukan oleh para pemula misalnya dengan bilang seperti ini, oshiete arigatou. Maksudnya ingin bilang terima kasih udah diajarin. Maknanya sih bisa dimengerti, tapi kalimat itu kedengarannya aneh. Lalu yang benar gimana? Oke, jadi pada saat kalian ingin menggabungkan sebuah kata sebelum arigatou, itu hanya bisa digabungkan dengan meishi, kata benda, atau dengan doshi, kata kerja. Contoh arigatou digabung dengan kata benda misalnya begini, omiyage arigatou, kohi arigatou, gorenraku arigatou gozaimasu. Jadi caranya gampang, tinggal menggabungkan langsung antara kata benda dengan arigatou. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan doshi atau kata kerja dengan arigatou. Di sini terdapat 3 tingkatan, yaitu bentuk biasa yang digunakan pada saat berbicara dengan teman, lalu bentuk sopan biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua, dan satu lagi bentuk yang lebih sopan lagi atau formal. Biasanya digunakan pada saat surat menyurat atau mengirim email di kantor. Oke, pertama untuk bentuk biasa, polanya adalah kata kerja bentuk T digabung dengan kurete arigatou. Misalnya, oshiete kurete arigatou, tetsudatte kurete arigatou. Kemudian untuk bentuk sopan, yaitu kata kerja bentuk T digabung dengan kudasatte atau itadaite, lalu dilanjut dengan arigatou gozaimasu. Contohnya, oshiete kudasatte arigatou gozaimasu, oshiete itadaite arigatou gozaimasu. Lalu terakhir untuk bentuk yang lebih sopan lagi atau yang cenderung formal, yaitu dengan menggabungkan kata kerja bentuk T dengan kudasari atau itadaki, kemudian baru dilanjut dengan arigatou gozaimasu. Misalnya, kita itadaki arigatou gozaimasu, oshiete kudasari arigatou gozaimasu. Nah, kurang lebih seperti itu. Akan tapi ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, pada saat menggunakan bentuk biasa, pada umumnya cukup menggunakan arigatou aja, tanpa gozaimasu. Malah kalau misalnya bilang, oshiete kurete arigatou gozaimasu, kedengarannya sedikit aneh. Salah sih enggak, tapi kayak lagi galau antara ingin bicara sopan atau enggak. Karena kalau te kurete kan bentuk biasa, sedangkan gozaimasu adalah bentuk sopan. Jadi kurang jelas, maksudnya pengen ngomong sopan atau ngomong biasa. Nah, kesalahan yang sering ditemui biasanya banyak mereka yang belum paham bilang oshiete kurete arigatou gozaimasu kepada atasan atau guru. Padahal yang lebih tepat adalah oshiete kudasatte arigatou gozaimasu atau oshiete itadaite arigatou gozaimasu. Kemudian hal kedua yang juga perlu diperhatikan adalah penggunaan kudasatte dan itadaite. Ini memang ada hubungannya dengan keigo atau bahasa halus, bahasa sopan. Dalam keigo ada yang namanya sonkeigo dan kenjogo. Tapi kalau membahas itu jadinya akan panjang. Nanti akan aku bahas di video-video berikutnya. Jadi kalau ditanya bedanya te kudasatte dan te itadaite itu apa, pada dasarnya sama. Hanya beda menghormati lawan bicara atau kita merendahkan diri terhadap lawan bicara kita. Jadi buat yang baru belajar, kalian nggak perlu pusing. Kalian bisa pakai keduanya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe kalau belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mata segini doga de oai shimashou. Mata.